Jadi langkah kami ke PN itu bukan langkah serta-merta ya. Itu sudah melalui proses yang sangat panjang, di mana kemudian kita menuntut keadilan supaya hak politik kita sebagai partai politik peserta pemilu itu dipulihkan. Kami melakukan terobosan hukum gitu loh, dengan permohonan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan itu terbukti. Dan kita tidak ada ya niatan untuk kemudian memiliki agenda setting menunda pemilu, tidak ada. Sejak awal kita juga berkampanye bahwa penundaan pemilu ada inkonstitusional. Itu bisa di-track pernyataan-pernyataan kami di media gitu. Tidak ada itu. Ya sudah, saya pikir pernyataan kita sudah cukup, sudah terang karena banyak media juga sudah merilis ya apa-apa yang sudah kita pikirkan. Itu yang jelas bahwa yang perlu kami tegaskan, kita tidak pernah memiliki agenda untuk menunda pemilu. Tidak ada. Kami hanya berjuang agar partai kami bisa ikut pemilu 2024. Titik, tidak ada komanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat era sekalian. Jumpa kita di channel yang keren ini. Siap. Keren cadas. Saya bersama orang yang diburu oleh media hari-hari terakhir ini dan bisa menjadi darling atau musuh, the common enemy for the republic. Jadi musuh bersama atau bahkan teman bersama ya. Agus Jabo tadi berapa? Priyono. Agus Jabo Priyono. Jangan Harus lupa ada nonya. ada Hasnonya, itu punya kans untuk menjadi calon presiden Ya. tahun 2030 something. Amin. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Mas Agus ya, Bro Agus. Bung Agus. Nah, Bung Ya, biasanya Bung. kalau calon presiden tuh Bung biasanya. Bung ya. Banyak yang kemudian orang berspekulasi mengenai putusan PN ini. Aduh, jangan-jangan ini Partai Prima ini ada main. Karena putusan ini kelihatannya agak keblinger, agak melampaui batas, agak gila, salah, keliru, macam-macam orang mengatakan. Silakan Anda mengemukakan selebar-lebarnya di RH Channel. Saya tidak perlu membantah, tidak perlu bertanya lagi karena saya sudah punya pendapat sendiri yang juga sudah tersebar di mana-mana. Ya, ini jadi this is your time untuk mempertanggungjawabkan apa yang terjadi di Republik ini. Oke, silakan. Jadi langkah kami ke PN itu bukan langkah serta-merta ya. Itu sudah melalui proses yang sangat panjang, di mana kemudian kita menuntut keadilan gitu loh, supaya hak politik kita sebagai partai politik peserta pemilu itu dipulihkan. Pada waktu KPU menyatakan kita tidak lolos dan kita sudah punya bukti-bukti yang sangat kuat bahwa kita dicurangi, kemudian kita sudah berusaha ke lembaga-lembaga yang memang menangani sengketa proses, ya kan, ke Bawaslu, ke Petun. Tetapi usaha-usaha kami yang kami lakukan ini mentok. Bahkan kami juga sudah melakukan permohonan ke Mahkamah Agung gitu loh, ya kan. Nah, setelah kemudian permohonan kami itu mentok dan kita juga pada waktu bulan Desember itu melakukan gerakan-gerakan supaya kemudian proses ini dihentikan. KPU diaudit, data partai politik itu dibuka ke publik supaya tahu gitu loh, mana partai yang memang memenuhi syarat sesuai dengan mana yang tidak gitu loh. Tetapi kemudian proses itu semua buntu. Terus kita mau mencari keadilan kemana lagi gitu loh. Hasil kajian-kajian yang kami lakukan, kemudian
kami melakukan terobosan hukum gitu loh dengan permohonan bahwa KPU melakukan perbuatan melawan hukum dan itu terbukti. Ya kan? Keinginan kita cuma satu, bahwa hak politik kita dipulihkan. Kita menjadi partai peserta pemilu 2024 gitu loh. Dan kita tidak ada ya niatan untuk kemudian memiliki agenda setting menunda pemilu, tidak ada. Sejak awal kita juga berkampanye bahwa penundaan pemilu ada inkonstitusional. Itu bisa di-track pernyataan-pernyataan kami di media gitu. Tidak ada itu. Hanya itu gitu loh. Ya kan? Kenapa? Kita menginginkan bahwa demokrasi yang ada di Indonesia itu sehat. Demokrasi yang ada di Indonesia itu substansial, bukan hanya prosedural, bukan hanya ritual 5 tahun. Artinya apa? Artinya sebagai penyelenggara pemilu, gitu loh, itu KPU harus jurdil sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45. Kita memahami itu, gitu loh, Bang, gitu loh. Kita cuman pingin hak kita dikembalikan, tidak kurang, tidak lebih, gitu loh. Mungkin perlu diberikan penjelasan ya, mengapa ada petitum, ada permintaan agar ada penundaan 2 tahun 4 bulan 7 hari itu. Karena itu kan konsekuensinya menunda pemilu karena akan lewat 2024. Dijelaskan. Bang Refil kan pakar hukum ya. Ya kan, pakar hukum yang semua orang tahu, termasuk saya mengagumi Bang Refil gitu loh. Ya kan, bahwa pada tanggal 14 Desember KPU mengumumkan partai-partai politik 14 Desember 2022. 14 Desember 2022 KPU mengumumkan partai-partai politik peserta pemilu. Nah, Prima tidak ada di situ. Menurut PKPU nomor 4 tahun 2022, mestinya ya di pasal 135, 136, walaupun partai kami tidak lolos, itu harus ada berita acaranya. Tapi ternyata tidak. Berita acaranya nggak ada juga? Nggak ada. Ya kan, kemudian makanya kita ke Bawaslu, kita ke Petun, ditolak karena tidak memiliki legal standing. Oh, jadi tidak hanya surat keputusan, tapi berita acaranya pun nggak ada? Nggak ada, nggak ada gitu loh. Ya kan? Nah, terus kemudian kita melakukan upaya-upaya hukum itu. Karena kemudian tanggal 14 Desember kita tidak dinyatakan sebagai peserta pemilu, agar kita menjadi peserta pemilu, itu caranya bagaimana? Ya kan, logika hukumnya kan hentikan proses dulu. Supaya apa? Kita bisa ikut mendaftar kembali sebagai peserta pemilu. Kalau tidak begitu, jalannya seperti apa supaya kita menjadi calon peserta pemilu gitu loh Bang? Jalannya mau pakai apa? Kecuali kita berbicara itu. Gitu loh. Maksud kita itu supaya kita bisa ikut kembali. Kalau kemudian sekarang kan sudah putus, saya pikir semua pihak harus menghormati putusan hukum. Dan yang terpenting dari putusan hukum itu supaya tidak menimbulkan gejolak kehebohannya, sudah cari jalan keluarnya mau seperti apa, gitu loh. Supaya hak kami ini bisa dipulihkan, isu tentang penundaan pemilu juga sudah selesai. Kami hanya ingin itu saja, nggak ada yang lain-lain gitu loh. Artinya kalau misalnya nanti minta pemulihan, ya pemulihannya langsung untuk Prima saja, bukan untuk penundaan pemilu. Oh iya, artinya kita mengikuti proses kembali tahapan pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, kan begitu. Persoalan kemudian syukur-syukur bisa jadi partai umat seperti itu. Oh iya, gitu loh Bang. Silakan. Terus. Ya sudah, saya pikir pernyataan kita sudah cukup, sudah tenang karena banyak media juga sudah merilis ya apa-apa yang sudah kita pikirkan. Itu yang jelas bahwa yang perlu kami tegaskan, kita tidak pernah memiliki agenda untuk menunda pemilu. Tidak ada. Kami hanya berjuang agar partai kami bisa ikut pemilu 2024. Titik, tidak ada komanya. Closing statement. Marilah kita berdewasa dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia adalah negara hukum. Mari kita hormati keputusan hukum. Kalau ada persoalan hukum dan tidak setuju dengan masalah hukum, lakukan upaya-upaya hukum. Jangan bikin opini, jangan bikin spekulasi, jangan bikin prasangka-prasangka. Supaya bangsa kita menjadi bangsa yang besar. Karena memang kita adalah negara besar gitu loh. Jangan seperti anak-anak TK dalam berbangsa dan bernegara. Terima kasih. Oke, ya sobat semuanya, itu tadi pernyataan dari Ketua Umum Partai Prima. Boleh setuju, boleh tidak, dan saya tidak pada posisi untuk membantah atau mengaminkan. Tapi semata-mata silakan sobat era sekalian yang menilainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
melelehkan ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Dari hari pembalasan Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi Engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.